Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kelompok kita kelompok satu, nanti anggotanya nanti kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok untuk water reminder app. Bisa ke berikutnya. Nah, untuk anggota kelompoknya itu yang pertama ada Faras Syahanda Putra, NIM 07, Reyan NIM 36, Toyib NIM 42, Azhar NIM 63, dan saya sendiri NIM 66. Untuk anggota lanjut. Oke, nah latar belakang dari aplikasinya itu untuk karena kebutuhan manusia ini terhadap air ini sangat penting ya untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan fungsi tubuh. Namun dalam prakteknya di kehidupan modern yang serba sibuk, banyak orang tuh sering lupa untuk minum secara teratur. Kebiasaan ini dapat menyebabkan dehidrasi ringan yang berdampak pada penurunan konsentrasi, produktivitas, hingga masalah kesehatan jangka panjang seperti gangguan ginjal dan kulit kering. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Nah, terus dengan seiring perkembangan teknologi mobile saat ini memberikan peluang untuk menghadirkan solusi sederhana namun bermanfaat untuk mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan smartphone yang hampir selalu dibawa, ya kan? Nggak mungkin kita pasti selalu bawa smartphone kemanapun lah, gitu kan. Terus dibuatlah aplikasi namanya, ide aplikasinya Water Reminder App. Ini untuk membantu mengingatkan serta merekord pengguna minum air ini secara berkala harian, mingguan, dan bulanan, dan seterusnya. Kurang lebih dari ini aplikasinya latar belakangnya karena, cairan untuk menjaga cairan itu penting ya, untuk minum air itu penting. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut. Silakan Mas Azhar untuk use case diagram. Ya oke. Di sini kita akan menjelaskan terkait use case diagram aplikasi ini. Jadi pengguna tuh bisa di halaman homepage menambahkan intake water dan menghapusnya. Kemudian di statistik page kita bisa melihat chart view menjadi difilter ke weekly atau monthly, mingguan atau bulanan gitu. Lalu ada filter data, kita bisa memfilter datanya ke semua data atau hanya pekan ini, bulan ini, atau di sini ada daily target. Kita bisa subtract atau mengurangin atau menambahkan add. Oke, selanjutnya ada di reminder interval, kita bisa pilih menambahkan 30 menit, 1 jam, 1,5 jam, atau 2 jam gitu. Dan di bagian reminder notifikasi kita bisa di enable, diaktifkan, atau disable, dinonaktifkan. Kemudian di notification option kita bisa mengaktifkan vibration. Ini mohon maaf ada yang salah, ini tuh suara sound, bisa di enable atau di disablekan. Ya oke. Lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada komponen navigasi. Di sini tab navigation seperti di bawah ini, home, statistik, dan setting. Ada stack navigation, modal navigation, dynamic color, jadi kalau nanti kita pencet bisa berubah warnanya gitu, dan haptic feedback, getaran pada tombol gitu. Lalu kita menggunakan juga fitur dari export router yaitu deep linking support. Ya oke. Selanjutnya ada komponen state. Jadi yang pertama itu ada global state dengan konteks API, reducer pattern untuk complex state logic, local state dalam komponen compute value, state persistence dengan async storage, optimize renders dengan React Memo. Selanjutnya optimalkan kinerja aplikasi. Yang pertama, memorization, React Memo, use callback, use memo, flat list optimization, remove clip
subview, window size, max to render per bat, visualize, rendering, get item layout untuk performa scroll, rebouncing itu prevent rapid API calls, custom hook, disable, logic dengan use water, use notification, lazy loading, conditional rendering dengan memoization. Oke, untuk selanjutnya yaitu integrasi native modul. Di sini kami menggunakan notification yaitu Expo Notification API dengan Android integration. Yang kedua ada haptic feedback yaitu native haptic responses. Yang ketiga ada device detection yaitu native device capability checking. Terus yang keempat ada vibration yaitu native vibration API. Terus selanjutnya ada async storage yaitu native persistent storage. Lalu ada gesture handler yaitu native gesture recognition ya, dan yang terakhir ada SVG rendering yaitu native SVG rendering engine. Selanjutnya ada komponen animasi. Komponen animasi yang kita pakai di aplikasi ini adalah Ray Animated 4.x yaitu advanced animation dengan native performance. Selanjutnya ada spring physics yaitu natural spring animation. Selanjutnya ada gesture animation yaitu swipe to delete dengan smooth transition. Lalu ada sequential animation yaitu complex animation sequences. Selanjutnya ada interpolation itu dynamic property interpolation. Lalu ada Lottie animation yaitu professional animation files. Lalu ada SVG animation, animated progress circles. Lalu ada native driver yaitu 60 fps animation dengan native performance. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk mendemokan aplikasinya. Jadi yang pertama di sini udah langsung masuk, kalau baru masuk ke aplikasi itu langsung masuk ke halaman home yang dimana kita bisa langsung mengisi status kita jika sudah meminum air. Misal sudah meminum 200 ml maka diisi aja 200 ml, 300 ml isi di 300 ml, 500 ml diisi di 500 ml. Dan ini bisa dilanjutkan sampai kalau udah nyampe di 100%, maka akan ada notification congratulations yang dimana tertulis you reach your daily target yaitu 2000 mili. Oke, yang selanjutnya masuk ke tab statistik. Di tab ini kita bisa melihat seperti yang tadi dijelaskan di use case, seperti streak dari hari statistik minum kita, atau ada best streaknya juga, ada bulan ini dan all time. Selanjutnya di chart view kita bisa mengubah view dari chartnya itu dari yang weekly menjadi ke bulanan, mingguan ke bulanan. Karena belum ada data maka di sini tertulis tidak ada data. Di sini juga kita bisa memfilter datanya dari yang semua data minggu ini, bulan ini, dan data-data yang sudah komplit atau belum komplit sebelumnya. Ya, yang selanjutnya itu di halaman terakhir itu halaman setting. Di sini tertulis daily targetnya itu 2000 mili dan kita juga bisa mengubah daily targetnya dari yang 2000 mili menjadi berapapun yang kita mau. Di sini settingannya 1000 sampai 4000 normalnya manusia ya. Nah, ini juga ada deskripsi seperti 8 gelas itu setara 250 mili, dan karena tadi kita di awal udah mengisi target atau udah minum sebanyak 2000 mili, maka di sini juga tertulis sudah progresnya udah tercapai yaitu 2000 mili. Semisal kita menambahkan progres, maka preset dan tracking progresnya juga yang di bawah bakal berubah dari yang 2000 ke 2600 dan progresnya naik masih 77% karena yang di awal tadi kita baru menginput 2000 mili. Dan yang selanjutnya itu ada reminder setting
di sini ada reminder atau untuk mengingatkan kita ya, setiap 30 menit, 1 jam atau 1 jam setengah untuk jangan lupa untuk minum air. Di sini kita juga bisa mengubah reminder intervalnya ke berapa menit yang kalian mau. Nah, di sini ada notification optionnya, seperti notifnya ini mau mengeluarkan suara aja atau getar aja atau dua-duanya. Bisa dinonaktifkan dan diaktifkan juga. Nah, di sini ada sebenarnya notification statusnya itu perlu permission. Sebenarnya kemarin itu sempat bisa sebelum SDK update dari nodenya, tapi setelah ada update, fiturnya jadi tidak bisa di-enable atau error seperti yang terlihat di sini. Jadi permisinya tuh tidak terset dan service-nya disable statusnya. Dan yang selanjutnya itu ada wake hour, yaitu jam aktif kita, yaitu jam berapa. Semisal jam aktif kita maksudnya jam bangun kita ya. Jadi kita kan minum pasti pas lagi aktif atau sedang bangun. Nah, di sini kita bisa setting untuk jam aktif kita itu jam berapa. Misal jam 10 sampai jam 2 pagi atau jam 7 pagi sampai jam 9 malam, itu pun bisa. Dan di sini juga ada totalnya berapa jam satu harinya. Dan kita juga menyediakan quick preset untuk mengganti presetnya sesuai dengan preset-preset yang ada. Semisal jam 5 sampai jam 10 malam, jam 7 sampai jam 10 malam, atau yang jam 10 pagi sampai jam 2 malam. Di sini juga bisa di-save untuk wake hour yang sudah kita ubah. Sekian mungkin itu demo dari aplikasi yang sudah kita buat. Oke, kurang lebihnya seperti itu dari Water Reminder App yang jelas untuk membantu kita mengingat dan merecord minum air. Terus dari persyaratannya beberapa juga sudah terpenuhi, bahkan mungkin semua. Kurang lebihnya paling kayak gitu dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.